Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita punya materi yang unik nih. Dari Anda, sebuah naskah renungan yang singkat tapi padat banget. Judulnya Memutuskan Hubungan Dahulu. Dan seluruh idenya ini kan berpusat pada satu ayat saja, Efesus 4:22, tentang kehidupan kamu yang dahulu. Oke, misi kita untuk Deep Dive kali ini sederhana. Kita mau bongkar argumen utamanya. Kenapa sih menurut naskah ini, pemutusan hubungan yang tegas dengan masa lalu itu dianggap sebuah keharusan untuk bisa mulai hidup baru? Jadi, ide sentralnya itu sebenarnya hidup yang berpusat pada Kristus menuntut kita untuk benar-benar putus hubungan sama gaya hidup lama. Yang menarik itu metaforanya kan. Naskah ini bilang mustahil kita bisa jalan maju sambil terus-terusan nengok ke belakang, sambil kangen sama kutipannya kesenangan dosa masa lalu. Nah, saya tertarik sama kata kangen itu, atau kerinduan. Kenapa ya naskah ini fokusnya ke perasaan, bukan ke tindakannya langsung? Rasanya kok lebih dalam dari sekedar, oke, jangan lakukan itu lagi. Nah itu dia poin kuncinya tuh. Naskah ini sepertinya mengidentifikasi kalau penghalang utamanya bukan cuma godaan biasa, tapi kenangan manis atau semacam nostalgia terhadap dosa itu. Jadi perangnya ada di level pikiran dan perasaan gitu. Oke. Sebelum tindakan itu terjadi ya? Betul, ada pergulatan di dalam hati kan. Naskah ini sepertinya mau bilang kalau akarnya kerinduan itu nggak dicabut, ya kebiasaan lama itu bakal terus tumbuh lagi. Wow, oke, masuk akal. Terus, naskah ini nawarin solusi praktisnya nggak? Maksud saya, bentuknya seperti apa? Apa kita cuma disuruh, ya jangan kangen gitu aja? Ada, dan ini bagian yang paling konkret menurut saya. Naskah Anda ini menawarkan semacam kalimat penegasan diri. Jadi waktu godaan atau kenangan itu muncul, Anda disarankan untuk bilang ke diri sendiri, dan ini saya kutip langsung ya, itu adalah bagian dari kehidupan dahulu yang sudah mati. Sudah mati? Saya tidak lagi memiliki hubungan dengan cara hidup itu. Ini sebuah tindakan pemisahan yang sangat sadar dan sangat aktif ya? Tidak lagi memiliki hubungan, itu kata-kata yang kuat banget. Kedengerannya lebih dari sekedar afirmasi positif biasa ya? Tepat, karena ini bukan cuma soal kekuatan tekad, ini soal pergeseran identitas. Dengan bilang saya tidak lagi punya hubungan, naskah ini seolah-olah mengajak Anda untuk melihat diri yang lama itu sebagai sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang asing gitu ya? Betul, entitas yang bisa Anda putusin, kayak hubungan dengan orang lain. Ini seperti bilang ke diri sendiri, oh saya bukan lagi orang yang itu. Ini perubahan cara pandang yang fundamental tentang siapa diri Anda sekarang. Saya nangkap. Jadi ini bukan lagi soal jangan lakukan itu, tapi lebih ke kamu bukan orang yang melakukan itu lagi. Beda banget ya dampaknya. Dan naskah ini juga kan menantang kita dengan pertanyaan refleksi yang cukup tajam. Betul sekali. Ada pertanyaan untuk Anda renungkan, bunyinya, apakah saya masih menyimpan kerinduan atau kenangan manis terhadap dosa masa lalu yang seharusnya sudah mati? Wah, ini undangan untuk jujur banget sama diri sendiri. Untuk benar-benar periksa ya, apakah masih ada ikatan emosional yang tersisa? Tapi naskahnya nggak berhenti di situ. Ada elemen doa juga yang disebutkan. Bagaimana doa masuk ke dalam gambaran besar ini? Ini, perubahan total itu bukan proyek swadaya. Bukan hasil usaha sendiri. Tepat. Ini proses spiritual yang butuh campur tangan ilahi. Ada kesadaran kalau untuk melakukan pemutusan hubungan yang seradikal ini, kita butuh bantuan dari luar diri kita. Oke, jadi kalau kita simpulkan, apa artinya semua ini? Menurut renungan ini, perubahan sejati itu bukan soal pelan-pelan menjauh dari kebiasaan lama, tapi lebih seperti sebuah deklarasi putus hubungan yang tegas, secara mental, emosional, dan juga spiritual dengan versi diri kita di masa lalu. Benar, semacam deklarasi kemerdekaan diri kalau bisa dibilang begitu. Dan ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan penting lagi untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Naskah ini kan fokusnya pada pemutusan hubungan dengan masa lalu yang negatif. Tapi bagaimana kalau ada bagian dari kehidupan lama Anda yang tidak sepenuhnya negatif? Mungkin ada kebiasaan baik atau keahlian dari masa lalu. Nah, pertanyaannya jadi, bagaimana Anda membedakan antara apa yang harus dimatikan dan apa yang justru bisa ditebus atau dibawa ke dalam identitas Anda yang baru?